Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat home learningnya. Pada beberapa minggu lalu kita sudah pernah membahas tentang objek kajian sosiologi, bahwa objek kajian sosiologi itu terdapat di sekeliling kehidupan kita. Nah, labornya sosiologi ini adalah masyarakat. Nah, misalnya kita membahas tentang bagaimana interaksi masyarakat, kemudian masalah sosial, kemajemukan masyarakat, kesenjangan sosial, dan lain sebagainya. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas tentang realitas sosial sebagai objek kajian. Nah, apa sih itu realitas? Nah, di sini Ibu mengutip dari Peter Berger dan Thomas Luckmann dalam buku mereka yang berjudul The Social Construction of Reality, mengemukakan bahwa realitas itu adalah kualitas yang berkaitan dengan fenomena yang kita anggap berada di luar kemauan kita, sebab ia tidak dapat dienyahkan. Nah, apakah itu realitas sosial sebagai objek kajian? Nah, realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi adalah masalah sosial. Nah, hari ini kita akan membahas dan mendudukkan apa itu masalah sosial. Poin pertama, masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat atau kondisi yang dianggap merugikan masyarakat. Contohnya misalnya kemiskinan, pengangguran, penyakit menular seperti virus pandemi COVID-19 ini ya. Ini adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat atau kondisi yang dapat dianggap merugikan masyarakat. Nah, kondisi yang dapat merugikan masyarakat ini terbagi menjadi kerugian fisik dan kerugian non-fisik. Jadi poin kedua menimbulkan kerugian fisik dan non-fisik. Contohnya misalnya ketika ada sampah. Sampah ini adalah masalah sosial jika dibiarkan menumpuk, menimbulkan bau karena dapat menjadi sumber berbagai penyakit seperti muntaber, penyakit kulit, pernapasan, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang terakhir adalah bertentangan dengan nilai-nilai. Nah, contohnya misalnya kenakalan remaja. Jadi dapat disimpulkan masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan masyarakat atau suatu keadaan atau kondisi ketika kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Nah, ini permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, Indonesia adalah negara yang mempunyai penduduk yang sangat banyak, terutama di kota-kota besar seperti ibu kota Jakarta ini. Dengan jumlah yang penduduk yang sangat besar, membuat Indonesia banyak mengalami masalah sosial. Nah, apa saja? Di sini salah satunya ada kemiskinan. Nah, kemiskinan ini adalah suatu kondisi atau keadaan yang terjadi karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Nah, contoh lain misalnya adanya tindakan kejahatan, disorganisasi keluarga, peperangan, kemudian permasalahan generasi muda atau kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kemajemukan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, muncul berbagai permasalahan sosial. Untuk menyikapi hal itu, kita hendaknya bersikap positif, tenggang rasa, kerjasama, solidaritas, dan toleransi. Nah, kehidupan sosial masyarakat yang dapat dijadikan sebagai kajian sosiologi lainnya yaitu kemajemukan masyarakat. Masyarakat Indonesia terbagi atas kelompok-kelompok. Tiap kelompok masyarakat tentu memiliki pola perilaku, adat, agama, dan budaya yang berbeda.
Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras, suku, bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, secara realita menghasilkan kemajemukan masyarakat atau keberagaman masyarakat di Indonesia. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mendorong atau menyebabkan terbentuknya kemajemukan atau keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, karena adanya keadaan geografis Indonesia. Nah, kondisi geografis yang terpisah-pisah mengakibatkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian pulau tumbuh menjadi kesatuan-kesatuan suku bangsa yang sedikit banyak terisolasi dengan yang lain. Mereka kemudian mengembangkan pola, perilaku, bahasa, dan ikatan-ikatan kebudayaan lainnya yang berbeda. Kemudian yang kedua, adanya pengaruh kebudayaan asing. Karena Indonesia terletak pada posisi silang antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik, serta dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, sehingga kondisi yang strategis ini menjadi daya tarik tersendiri bagi bangsa-bangsa asing untuk datang dan singgah dan menetap di Indonesia. Nah, kedatangan bangsa-bangsa ini ada yang untuk berdagang, ada yang untuk menyebarkan agama yang dianutnya, dan lain sebagainya. Nah, tentu dari interaksi antar pedagang ini dapat menyebabkan terjadinya amalgamasi atau perkawinan campuran dan terjadinya asimilasi atau akulturasi sehingga menimbulkan atau membentuk ras, subras, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda di Indonesia. Kemudian iklim yang berbeda pun juga ternyata dapat menyebabkan kemajemukan. Karena iklim yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain di kawasan Indonesia menimbulkan kondisi alam yang berbeda. Kondisi ini akhirnya membentuk pola-pola perilaku dan sistem mata pencaharian yang berbeda-beda. Ada yang cocok di bidang pertanian, ada yang cocok di bidang perkebunan, ada yang cocok di suatu daerah tersebut hanya cocok untuk bidang perairan atau nelayan dan lain sebagainya. Nah, dari kenyataan tersebut dapat kita katakan bahwa Indonesia adalah sebuah masyarakat yang beraneka ragam. Nah, ternyata dengan keanekaragaman tersebut juga dapat memicu terjadinya potensi konflik antar kelompok masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, kesenjangan sosial ekonomi. Secara etimologis, kesenjangan berarti tidak seimbang, tidak simetris atau berbeda. Kesenjangan sosial ekonomi dapat diartikan sebagai tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang tidak sama. Kondisi ini terjadi pada masyarakat yang melaksanakan pembangunan atau modernisasi. Hal ini terjadi karena kurang adanya kesempatan untuk memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, jika semakin besar perbedaan untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan tersebut, maka semakin besar pula tingkat kesenjangan sosial ekonomi yang terdapat di masyarakat. Selanjutnya, kita masuk pada konsep gejala sosial. Ada berbagai macam gejala sosial yang dapat ditemukan di dalam masyarakat, dan tentu gejala sosial berbeda dengan gejala alam. Gejala-gejala alam adalah peristiwa-peristiwa yang berlangsung di alam dan bukan karena perbuatan manusia secara langsung. Sedangkan gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara manusia dan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Suatu peristiwa atau proses disebut gejala sosial
karena perilaku oleh individu yang terlibat di dalamnya saling terkait. Nah, ada berbagai macam gejala sosial menurut Pitirim Asorokin. Yang pertama ada gejala sosial religius. Contohnya misalnya di Afrika ada suatu perayaan tahunan di akhir musim hujan dalam suatu upacara keagamaan. Kepala suku menari mengitari perapian. Tarian tersebut melambangkan perputaran matahari setiap hari. Kemudian ada gejala sosial ekonomi, yaitu gejala menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengangguran. Gejala ini menunjukkan bahwa perubahan mendasar dalam bidang ekonomi harus dilakukan. Kemudian ada gejala sosial politik, misalnya terjadinya praktik politik uang untuk memenangkan pemilu. Dan terakhir ada gejala hukum, misalnya ketidakdisiplinan pengendara sepeda motor di jalan raya. Nah, gejala-gejala sosial ini tentu perlu kita teliti untuk dapat dipahami dan untuk menjawab apa, kapan, di mana, dan bagaimana serta mengapa gejala sosial itu terjadi. Hal ini dapat kita lakukan dengan bantuan ilmu sosiologi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik gejala sosial. Ada berbagai macam karakteristik atau sifat atau ciri-ciri dari gejala sosial. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gejala sosial sangat kompleks. Artinya, di dalam masyarakat yang terbentuk dengan adanya hubungan sosial antar manusia, hubungan dan perilaku manusia ini tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor geografis, ekonomi, sosial, psikologis, politik, agama, dan budaya. Faktor-faktor ini membuat perilaku manusia sangat bervariasi dan kompleks. Yang kedua, gejala sosial beraneka ragam. Tentu karena ciri pertama gejala sosial sangat kompleks, berarti gejala sosial juga beraneka ragam. Misalnya gejala ekonomi, gejala politik, ada gejala agama, gejala budaya. Nah, keberagaman ini membuat gejala sosial sangat kompleks. Kemudian yang ketiga, gejala sosial tidak bersifat umum atau tidak bersifat universal. Karena ciri-ciri budaya berbeda-beda dalam satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Kemudian yang keempat, gejala sosial bersifat dinamis. Gejala sosial terjadi perubahan yang sangat cepat jika dibandingkan dengan gejala alam. Misalnya model pakaian bisa berubah dengan cepat. Hal yang sama juga terjadi dengan perilaku kita. Kemudian gejala sosial tidak mudah dimengerti. Gejala alam mudah dipahami, mereka dapat disentuh, dirasakan, dilihat, dan diukur. Hal yang sama tidak terjadi dalam kasus gejala sosial yang kompleks dan dinamis. Itulah sebabnya analisis ilmiah yang tepat dari perilaku dan hubungan antar manusia jarang terjadi. Kemudian yang selanjutnya, gejala sosial kurang objektif. Sementara gejala sosial itu bersifat abstrak. Kemudian selanjutnya, gejala sosial bersifat kualitatif. Gejala sosial seperti hubungan sosial, perilaku, kebiasaan, tradisi, dan kegiatan sosial umumnya tidak dapat diukur, ditimbang, atau dihitung seperti fenomena alam. Sementara itu, gejala alam bersifat kuantitatif. Dan terakhir, gejala sosial itu sulit diprediksi. Gejala sosial sulit diprediksi karena gejala sosial itu sangat kompleks, abstrak, dinamis, kualitatif, dan spesifik. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia. Manusia secara alami adalah makhluk yang kompleks dan dinamis atau berkembang. Nah, sekian materi bab 1 kita sudah selesai. Next, kita akan membahas bab baru mengenai interaksi sosial. Bu Fauzia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.